Bang, apa yang ingin Abang sampaikan untuk pengacara dari Reza Gladys? Banyak membaca biar pintar. Saya melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman jaksa di persidangan itu terkesan menjadi tidak lagi mewakili negara. Karena jaksa ada di persidangan itu kan dalam konteks perwakilan negara yang untuk membuktikan bahwa si terdakwa benar melakukan kejahatan sebagaimana yang dituangkan di dalam surat dakwaannya. Tapi saya malah memandang seperti ada permasalahan pribadi antara si jaksa dengan saudari terdakwa. Sikap-sikap berlebihan yang diberikan itu seharusnya tidak jadi untuk dipertontonkan di masyarakat, karena sidang ini terbuka untuk umum. Banyak mata melihat di situ, banyak berseliweran video-video baik dari konten kreator, dari wartawan. Artinya Indonesia menyaksikan persidangan. Jadi penting kita untuk menjaga sikap, menjaga perilaku. Ini bukan bicara tentang benar dan salah, tapi kita bicara tentang norma kepatutan. Bahwa selain ada norma hukum, kan ada norma kepatutan juga yang harus kita hormati, karena itu berkaitan dengan attitude, etika. Masalahnya, patut nggak seorang jaksa atau jaksa penuntut umum yang mewakili negara untuk mendakwa seorang yang masih diduga, sedang dalam proses, apakah benar dugaan tersebut? Ya itulah adanya persidangan itu. Tapi diperlakukan seolah-olah dia adalah musuh negara. Penting banget yang namanya rompi. Sampai harus turun jaksa memakaikan rompi kepada seorang terdakwa, rompi tahanan. Tidak ada aturan hukum yang memang harus mewajibkan di persidangan itu untuk memakai rompi tahanan. Itu kan hanya karena berdasarkan kewenangan dari kejaksaan untuk mengawasi terdakwa. Ya memang dalam konteks pengawasan, dalam konteks menjaga supaya terdakwa tidak melarikan diri dan lain sebagainya, itu ada kewenangan di kejaksaan, termasuk menahan. Kan tidak perlu harus berlebihan. Masalah rompi tahanan itu terus menjadi persoalan dan sampai harus dipaksa-paksakan, yang mana terdakwa masih duduk di kursi di antara para penasihat hukum. Kita sama-sama menghormati tujuan daripada persidangan itu adalah untuk membuat peristiwa itu yang seterang-terangnya dan demi tegaknya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, itu prinsipnya untuk penegakan hukum. Jadi kalau memang ada aturan yang memaksa untuk membuat seorang terdakwa memakai rompi tahanan, tapi kan ada juga azas kemanfaatan. Sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat Indonesia, bagi penegakan hukum, kalau sebaliknya justru menimbulkan opini-opini yang tidak baik nanti di masyarakat? Baiknya kan kita kesampingkan. Misalnya sudah di luar dari ruang persidangan baru pakaikan, kan itu lebih manis. Jangan sampai seolah-olah terdakwa itu adalah musuh daripada jaksa. Ini bahaya ini kalau ini dibiarkan. Ini saya kira pihak dari petinggi-petinggi kejaksaan harus mengingatkan kepada tim yang sekarang sedang di posisi sebagai jaksa penuntut umum bagi perkara Nikita Mirzani di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bang, apa yang ingin Abang sampaikan untuk pengacara dari Reza Gladys? Banyak membaca biar pintar. Saat lihat pertanyaan dengan seorang Bang Fahmi, pengacara dari Nikita Mirzani. Bang, secara singkat, persidangan kemarin seperti apa, Bang? Alhamdulillah persidangan kemarin itu fakta-fakta persidangan terungkap oleh dokter. Ternyata memang produk tersebut bermasalah, overclaim dan overprice. Oke, Bang, menurut Abang perlakuan JPU kepada Nikita Mirzani seperti apa? Sangat kurang manusia. Oke, Bang, apa yang ingin Abang sampaikan untuk pengacara dari Reza Gladys? Banyak membaca biar pintar.
Terima kasih Bang Fahmi, sehat selalu. Siapa di sini yang udah lari ke akunnya Lucinta Luna? Yuk segera ke sana, kalian lihat, kalian dengarkan, kalian baca dengan seksama siapa dalang di balik semua ini. Kenapa Nick Mir dipersekusi? Kenapa Nick Mir nggak bebas-bebas? Karena memang sudah disetting sama perempuan Dajjal yang katanya saudaranya, yang katanya ring satu, yang katanya punya akses ke semua circle. Sehingga kita, orang-orang yang nggak punya duit ini, akan selalu kalah sama yang namanya uang, ya. Nick Mir, wanita Amazon yang udah memperjuangkan kesehatan kulit kalian dari owner-owner nakal yang hanya menjual produk-produk tidak bermutu demi keuntungan sendiri supaya bisa flexing, pamer. Hah? Itu pun masih kalah. Nick Mir yang punya power, yang punya duit, itu pun ditindas, apalagi kalian. Yuk bisa, yuk berjuang, yuk. Para perempuan-perempuan, para wanita-wanita yang pengen punya kulit sehat, yang pengen tidak ditipu lagi, yang pengen hidupnya bahagia, yang pengen uang suaminya tidak habis. Bersatu kalian, bersatu. Ngapain, Miss? Lawan mafia-mafia skincare, lawan para oknum-oknum nakal, ya. Masa itu hakim tidur? Masa itu jaksa JPU membido-bidokan? Lo siapa, selebgram? Emosi gua. Ini dia bukti rekaman flash disk Nikita Mirzani. Gitu. Jadi pasti ini dia lagi, dia tuh lagi kasak-kusuk ini. Kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci. Petinggi-petingginya ya. Coklat. Yang coklatnya justru yang dir-dirnya ini lah, yang bintang-bintang satu atau ya yang begitu-begituannya lah. Yang cuma yang penting mah kita udah masukin dia udah jadi terdakwa, udah lah itu aja. Di sidang kita hajar lah. Di sidangnya kita hajar. Cuma ya itu, nah Ajisnya ini nih kita harus kuatin teman-temannya ya, bantu ya. Iya sih. Karena dia, kuatin itu aja Hadis. Iya. Kuatin Hadis, support dia biar dia inilah apa namanya. Beda kuat. Dia paniknya di sidang sebenarnya, bukan panik di sidangnya apa-apa, bukan dia paniknya dia grogi nggak gitu, dia gitu aja. Iya, karena dia takut dicecer pertanyaan. Kata aku nggak akan kita udah jaksa kita jagain, Neng. Kata aku hakimnya, jaksanya. Kali yang nyecer itu orang-orang yang lawannya dia doang, pengacaranya dan lain-lain. Waduh, bahaya juga nih rekaman nih. Pantes aja kagak ditayangin nih di persidangan kemarin. Oke, mungkin gue mulai dari pernyataannya itu dulu ya. Jadi diduga ya, yang ngomong ini adalah Ibu Dewi, kakaknya Dr. Mufid, dan di-repost oleh Lucinta Luna di TikTok. Yang bikin greget kan kata-katanya ini loh. Jaksa sudah kita jagain, Neng. Emang main bola lu dijaga-jagain. Dia juga bilang kalau di sini baju coklat penegak hukum gitu ya, disebut sudah dikunci juga di tingkat atas katanya. Apa tingkat atas apa? Dan keberhasilan mereka itu sudah membuat NM ini jadi terdakwa. Itulah poin-poinnya lah. Bahkan dia juga bilang akan menghajar di persidangan untuk melemahkan NM secara mental. Oke, kalau menurut gue ya, kalau emang rekaman ini terbukti asli gitu kan, ini tuh bisa jadi masalah yang lebih panjang daripada sekedar kasus NM sama Dr. Reja Gladys nih. Ya rahasia umum juga kan tentang hal-hal seperti ini kan. Ya kita nggak tahu, tapi kalau tidak ada bukti yang jelas kita nggak bisa nuduh begitu aja kan. Cuman memang kalau kita dengar dari rekaman itu, ini bahaya banget ya. Dari baju coklat, semua udah dijagain, petinggi-petinggi udah diamankan, terus mau dihajar secara mental. Ya kita nggak tahu nih kebenarannya gimana ya. Apakah memang ini tuh bener-bener rekaman asli atau enggak gitu. Coba kalau menurut kalian deh ya, rekaman ini tuh asli atau enggak sih? Coba tulis pendapat kalian tentang rekaman ini di kolom komentar, dan jangan lupa follow akun ini.